Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Hati-hati ya guys, senyum paling ramah di jalanan Eropa atau Asia itu ternyata bisa jadi adalah jebakan paling mahal yang pernah kalian bayar loh. Kali ini aku bakal bongkar ya modus penipuan yang sering kali bikin turis nggak sadar kalau mereka tuh lagi dirampok secara halus. Mau tahu ada apa aja? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Polisi gadungan razia uang. Lagi asik-asiknya jalan-jalan di luar negeri, tiba-tiba dicegat polisi. Siapa sih yang nggak langsung panik dan juga overthinking duluan? Duh, kenapa ya? Salah apa ya? Emang habis ngapain ya? Nah, ternyata teman-teman perlu tenang dulu nih. Soalnya banyak polisi gadungan alias preman yang nunjukin rencana polisi palsu dan bilang kalau dia tuh lagi bertugas razia uang palsu. Biasa sih modusnya tuh kalian bakal dimintain paspor, dompet, dan mulai dicek isi duitnya berapa atau PIN kartu kalian tuh apa juga. Nah, walaupun kelihatannya tuh sopan karena udah ngembaliin dompet, tapi teman-teman jangan senang dulu. Soalnya dengan tangan gesit mereka, bisa-bisa selembar uang kalian tuh udah ada yang hilang dan baru sadar ya waktu mereka tuh udah pergi jauh. Ya, di satu sisi kalian pengen buru-buru polisinya pergi biar nggak ribet. Dan di satu sisi mereka juga mau buru-buru pergi karena udah sukses ngambil duitnya. Makanya ingat ya guys, jangan mau didatengin polisi dengan alasan razia dompet, karena kalau sampai beneran, harusnya polisi bakal ngajak ke kantor terdekat untuk meriksanya ya. Nomor 9. Tukang semir sepatu. Niat hati mau jadi orang baik, malah kena palak. Ya, insting normal kita sebagai manusia kalau ngeliat orang ngejatuhin barang seperti tukang semir yang tiba-tiba menjatuhkan sikatnya di depan kita, pasti refleks pengen manggil ataupun ngembaliin kan? Nah, hati-hati ya guys, justru di detik kalian bereaksi itulah kalian tuh resmi masuk ke dalam jebakan scamnya mereka. Modus penipuan wisata yang klasik ini emang sering banget terjadi dan makan banyak korban turis di Istanbul, Turki. Skenarionya tuh selalu sama, setelah kalian ngasih tahu sikatnya jatuh, si tukang semir tuh bakal acting kaget, terus berterima kasih habis-habisan, dan setengah maksa ya buat ngemir sepatu kalian sebagai bentuk balas budi yang seolah-olah tuh gratis. Buat yang nggak enakan pasti bakal lulu dan ngebiarin sepatunya disemir deh. Tapi disinilah plot twistnya dimulai. Begitu sepatumu kelar disemir, sikap mereka yang tadinya super ramah bakal langsung berubah 180 derajat. Mereka mendadak jadi galak dan juga mengintimidasi untuk minta duit bayaran. Parahnya lagi, tarif yang mereka ketok harganya itu bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga semir wajar loh. Alhasil banyak turis yang panik dan juga terpaksa bayar karena malas ribut di negara orang. Jadi saran kita buat kalian nih, kalau lagi jalan-jalan dimanapun itu dan melihat ada sikat jatuh begini, mending pasang kacamata kuda, cuekin aja dan langsung jalan terus aja ya. Nomor 8. Gelang persahabatan paksa. Ngeliat penjual dengan senyum lebar, ramah, dan baik, biasanya bakal lebih mungkin untuk diterima sama para turis kan? Nah, di tempat ikonik seperti tangga Sacré-Cœur Paris itu, ternyata penjual ramah tadi malah jadi awal mula bencana untuk kalian loh. Kenapa? Karena mereka suka maksa untuk teman-teman pakai gelang tali warna-warni, dan kalau nggak buru-buru narik tangan kalian, fix gelangnya tuh bakal disimpul mati di pergelangan kita. Nah, kalau udah kayak begitu, biasanya sih mereka bakal bilang ini gelang persahabatan dan minta uang yang mahal banget. Kalau kalian nekat nolak bayar, penjual ini nggak segan-segan ngasih kode untuk manggil komplotannya loh. Tiba-tiba kalian udah dikepung banyak preman yang intimidasi biar teman-teman jadi ciut dan terpaksa ngeluarin uang. Serem banget kan? Makanya, cara paling ampuh untuk menghindari ini, ya masukin tangan ke saku atau kasih gestur stop ke mereka di saat mau deket-deket ya. Ingat aja pokoknya, jangan pernah biarin orang asing yang nggak dikenal megang tangan kalian dengan alasan apapun ya guys. Oke? Nomor 7. Jebakan kotoran burung. Kalau sampai kena kotoran burung atau saus tumpah pas lagi jalan-jalan, kayaknya tuh mood bakal berantakan nggak sih? Tapi eits, tunggu dulu. Kemungkinan kalian dapat sial seenggak wajar itu, ya secara natural sih sebenarnya kecil banget ya. Kalau tiba-tiba ada noda misterius nemplok di baju kalian, dan mendadak ada orang asing yang sok panik minta maaf sambil bantuin ngelap, mending langsung pasang mode siaga 1 ya. Maaf, baju kalian jadi kotor. Secara fakta, ini adalah modus pencopetan klasik pengalih perhatian atau distraction theft yang udah sering banget makan korban turis di berbagai kota besar dunia ya. Pelakunya emang sengaja nyemprotin sesuatu, contohnya nih saus, mustard, ataupun cairan buatan yang mirip kotoran burung ke punggung ataupun pundak kalian. Terus dengan sigap mereka bakal ngeluarin tisu dan juga so baik nawarin bantuan untuk ngebersihin noda itu.
Di momen inilah trik sulapnya tuh main. Saat fokus dan panik kalian tertuju murni pada baju yang kotor, tangan gesit si penolong ini atau komplotannya yang muncul tiba-tiba bakal bergerilya merogoh isi tas dan juga kantong kalian. Dalam hitungan detik, barang berharga krusial seperti dompet, handphone, sampai paspor bisa raib tanpa sisa loh. Parahnya, rata-rata turis baru sadar barangnya hilang waktu si penolong baik hati ini udah jalan pergi jauh entah kemana dan pastinya udah mustahil untuk dikejar ya. Nomor 6. Modus pengemis. Di momen-momen tertentu, kalau ngeliat ada bocah atau ibu-ibu bawa anak sambil ngemis, kadang emang suka tersentuh alias ngerasa kasihan banget kan? Apalagi kalau kalian tuh lagi liburan enak-enak. Aduh, kadang suka merasa bersalah karena dunia tuh nggak adil nggak sih? Nah, tahan dulu ya rasa ibanya kalian. Terlebih kalau lagi jalan-jalan ke Roma atau Milan, karena ternyata pengemis ini sama kayak di Indonesia yang udah ada sindikatnya sendiri. Bahkan mereka sebenarnya adalah pencopet internasional yang udah terlatih banget loh. Modusnya tuh smooth dan juga terorganisir banget ya. Mereka biasanya bakal ngerubungin kalian secara tiba-tiba, narik-narik ujung baju, nyodorin selembar kertas kardus ke depan dada untuk nutupin pandangan, atau sekedar menatap iba biar kalian tuh jadi lengah. Nah, waktu perhatian kalian lagi terpecah karena bingung atau kasihan, di detik itulah tangan-tangan mungil mereka yang super lincah beraksi merogoh isi tas ataupun saku celana kalian. Dalam sekejap, handphone, dompet, ataupun paspor udah raib pindah tangan tanpa kalian sadari deh. Jadi saran aku sih kalau mau beramal, mending langsung ke lembaga resminya aja ya, daripada ujung-ujungnya selama liburan malah kesel karena kecopetan. Nomor 5. Modus kuil sedang tutup. Lihat hati naik tuk-tuk biar punya pengalaman seru, biasanya malah berujung kena tipu sama pak supirnya dong. Buat kalian yang ada rencana liburan ke Bangkok, Thailand, wajib banget aware sama modus penipuan klasik tuk-tuk ini. Skenarionya selalu berulang ya, dimana waktu kalian minta dianterin ke destinasi wisata ikonik seperti Grand Palace, si supirnya dengan muka super meyakinkan bakal ngibul kalau tempat itu tuh lagi tutup karena ada acara kerajaan ataupun libur nasional. Ya, buat turis awam pasti langsung panik dan juga blank mikirin destinasi cadangan kan? Nah, di momen itulah biasanya si pak supir suka nawarin tur kuil alternatif yang sebenarnya adalah bagian dari tipu-tipu mereka. Soalnya, kuil yang kalian mau tuju sebenarnya buka-buka aja kok. Tapi demi mereka dapat komisi dengan bawa penumpang ke toko perhiasan palsu atau tukang jas yang harganya selangit, alhasil turis yang nggak tahu apa-apa bakal dibawa seakan-akan dipaksa untuk belanja juga ya. Jadi kalau dapat supir nakal gini, mendingan kalian langsung turun aja dan cari destinasi lain sendiri, atau tetap maksa buat datang ke depan gerbang kuilnya untuk masin sendiri juga ya guys. Nomor 4. Bantuan bawa koper. Abis turun pesawat, ngurus imigrasi, dan harus nyari kendaraan untuk ke kota itu emang ribet banget ya. Tapi saran dari aku, jangan pernah membiarin koper kalian dipegang siapa-siapa ya guys. Apalagi dengan embel-embel bilang mau dibantuin. Soalnya yang awalnya kelihatan kayak malaikat penolong, tapi sebenarnya mereka adalah porter liar yang bakal minta tips dengan harga selangit. Lebih parahnya lagi, ada beberapa oknum nakal yang malah sengaja nyuri barang atau uang dari dalam koper kalian loh. Mereka kerjanya tuh cepet banget dan saking kilatnya, kalian juga nggak akan sadar kalau ada barang yang udah diambil diam-diam. Jadi daripada boncos pas lagi liburan, mending pegang koper sendiri aja deh ya. Nomor 3. Cincin emas jatuh. Di sekitar Menara Eiffel biasanya udah sering banget ya ada modus unik yang pakai cincin emas jatuh gitu. Jadi modusnya itu bakal ada orang jalan di depan kalian, terus mendadak ngambil cincin emas di tanah dan nanya ke kalian, ini punya kamu bukan? Dan kalau jawab bukan, ya biasanya mereka malah nyuruh untuk simpen aja dengan anggapan sebagai oleh-oleh gitu. Nah, masalahnya kalau sampai kalian sentuh cincinnya, si pelaku tuh bisa mendadak berubah agresif dan minta uang imbalan karena udah ngasih barang berharga. Padahal mah emasnya tuh palsu. Jadi kalau nemu orang dengan gelagat kayak begini, jangan pernah ya menerima barangnya, terus pasang muka cuek dan langsung jalan terus aja tanpa basa-basi. Nomor 2. Petisi gadungan. Kalau di Jalan Braga Bandung, biasanya para turis tuh udah pada tahu kalau ada orang yang nyamperin buat minta beli sesuatu, bakalan berkedok amal kan guys? Nah, sama aja nih ternyata, di luar negeri itu modusnya pertama-tama nanya dulu ngomong bahasa Inggris apa enggak. Terus setelahnya mereka bakalan minta tanda tangan kalian untuk petisi yayasan amal.
Mereka tuh sengaja bikin interaksi yang kelihatan positif dan ramah banget. Tapi jangan keburu ngerasa jadi pahlawan dulu ya. Soalnya secara fakta, papan petisi yang disorotin ke deket dada kalian itu murni cuma alat distraksi aja. Di detik kalian lengah karena fokus baca ataupun nulis tanda tangan, komplotan mereka tuh sebenarnya lagi bergerilya menguras barang berharga di dalam tas, dompet, ataupun kantong belanjaan kalian tanpa teman-teman sadari sama sekali. Jadi tips dari aku kalau udah nemu gerombolan kayak begitu, mending langsung angkat tangan, menjauh, atau bilang no thank you aja ya. Nomor 1. Taksi argometer rusak. Bersyukur banget ya kita hidup di zaman now yang kemana-mana tinggal pesen taksi online, jadi harganya tuh udah fix ketahuan dari awal. Tapi tahu nggak sih buat turis yang masih suka nyetop taksi di pinggir jalan, modus penipuan argometer rusak ini ternyata masih jadi ancaman nyata loh. Modusnya pun sebenarnya gampang ketebak, si supirnya tuh bakal langsung ngegas jalan tanpa nyalain argo. Nah pas kalian tegur dengan santainya, dia bakal ngeles kalau argonya lagi rusak, dan endingnya ya langsung nembak tarif manual dengan harga yang gila-gilaan mahalnya. Masalahnya, kalau posisi mobil udah terlanjur jalan dan kalian lagi liburan di negara orang, pasti bawaannya panik dan juga overthinking kan? Kebanyakan turis akhirnya milih ngalah dan terpaksa bayar mahal daripada diajak ribut atau malah diturunin paksa di anta-beranta yang mereka nggak tahu namanya. Jadi buat menghindari jebakan ini, selalu pastikan argo dinyalain sebelum kalian nutup pintu dan mobilnya tuh jalan ya. Kalau si supir mulai banyak alasan, mending langsung batalin, keluar dari mobil, dan pesen transportasi lewat aplikasi resmi aja ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.